Orang pertama teriak, itu jelas angka 6. Orang kedua langsung balas, 6 dari mana? Itu 9 woi. Yang satu ngotot, yang satu makin emosi. Sama-sama merasa paling benar. Sama-sama yakin lawannya buta. Padahal mereka sedang melihat angka yang sama, cuma dari posisi yang berbeda. Dari sinilah kita belajar satu hal penting dalam hidup. Kadang masalah terbesar manusia bukan karena siapa yang salah, tapi karena semua orang melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kamu berdiri di sisi kiri, yang terlihat adalah angka 6. Kalau kamu berdiri di sisi kanan, yang terlihat adalah angka 9. Jadi siapa yang benar? Jawabannya bisa jadi dua-duanya benar. Dan ironisnya, bisa juga dua-duanya sama keras kepala. Karena kenyataannya, banyak orang di dunia ini lebih suka mempertahankan posisi daripada mencoba memahami perspektif. Padahal kadang yang dibutuhkan cuma geser 2 langkah. Bayangin kalau angka 6 bisa ngomong. Dia bakal bilang, bro, gua dari lahir emang begini. Bentuk gua jelas. Ekor di bawah, kepala di atas. Gue, 6. Lalu angka 9 jawab sambil nyengir, ngaco lu. Yang ekor di atas itu gue. Lu kebalik bro. Akhirnya mereka debat berjam-jam. Sampai lupa kalau sebenarnya mereka cuma versi muter satu sama lain. Sama seperti manusia. Ada orang yang bilang kopi pahit itu nikmat. Ada yang bilang itu rasa penderitaan cair. Ada yang bilang bangun jam 5 pagi bikin sukses. Ada yang bilang itu pelanggaran hak asasi tidur. Ada yang bilang hujan itu romantis. Ada yang bilang hujan itu musuh cucian. Semua tergantung perspektif. Tapi tunggu dulu, beda sudut pandang. Bukan berarti semua orang otomatis benar. Karena kalau angka 6 itu ditulis dengan garis bawah, penanda, nah itu beda cerita. Artinya, konteks juga penting. Dalam hidup, kita bukan cuma perlu perspektif, tapi juga fakta. Karena kadang orang bilang, ini cuma beda sudut pandang. Padahal bukan. Kadang itu cuma salah lihat. Kadang itu kurang informasi. Kadang itu ego yang terlalu besar. Buat ngaku kalau dirinya mungkin keliru. Maka pelajaran dari angka 6 dan 9 bukan cuma soal toleransi, tapi juga soal kerendahan hati. Bahwa sebelum bilang orang lain salah, coba cek dulu. Apakah aku sudah lihat dari semua sisi? Apakah aku sudah paham konteksnya? Atau aku cuma ngotot karena nggak mau kalah? Karena banyak pertengkaran besar dalam hidup berawal dari hal sederhana. 2 orang melihat hal yang sama dengan cara yang berbeda. Satu bilang, dia jutek. Yang lain bilang, enggak, dia pemalu. Satu bilang, dia sombong. Yang lain bilang, dia lagi capek. Satu bilang, hidup gua paling susah. Padahal orang lain juga lagi berjuang dengan masalah yang nggak kelihatan. Itulah kenapa orang bijak bukan orang yang selalu merasa benar, tapi orang yang mau berhenti sejenak dan berkata, coba gua lihat dari sisi dia. Karena memahami tidak selalu berarti setuju, tapi memahami adalah langkah pertama untuk berhenti jadi manusia yang gampang ngegas. Bayangin kalau semua orang di dunia belajar dari angka 6 dan 9. Mungkin debat di internet berkurang. Mungkin orang nggak gampang marah hanya karena pendapat berbeda. Mungkin komentar netizen nggak sepedas sambal level neraka karena mereka sadar, bentar, mungkin dia lihat dari sisi yang beda. Dan itu tidak membuat dia bodoh. Itu hanya berarti posisinya berbeda. Tapi ingat, kalau sudah dijelaskan konteksnya, sudah ditunjukkan faktanya, sudah ada garis bawahnya, masih ngotot juga. Nah, itu bukan beda perspektif. Itu namanya keras kepala spesies langka. Jadi lain kali kalau kamu debat sama orang tentang kerja, tentang hidup, tentang pendapat, tentang siapa yang benar, ingat angka 6 dan 9. Ingat bahwa kadang yang kamu lihat benar belum tentu lengkap, dan yang orang lain lihat berbeda belum tentu salah. Kadang yang dibutuhkan bukan suara lebih keras, bukan argumen lebih panjang, bukan emosi lebih tinggi, tapi cuma satu hal sederhana, pindah posisi sedikit. Karena siapa tahu, setelah kamu melihat dari sisi lain, kamu sadar bahwa selama ini bukan orang lain yang salah, cuma kamu belum berdiri di tempat yang tepat. Jadi, kalau suatu hari kamu lihat orang debat soal angka 6 dan 9, jangan ikut teriak, datang dengan tenang. Lalu bilang, bro, coba tukeran tempat dulu. Karena dalam hidup, kadang solusi terbesar datang bukan dari menang debat, tapi dari mau memahami sudut pandang yang berbeda. Dan itulah rahasia membedakan angka 6 dan 9. Bukan dari matanya, tapi dari di mana kamu berdiri.